Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah kita hadir di sini dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala sekaligus ikut mendoakan kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mendapatkan sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ayat yang sering kita dengarkan, kita baca pada kesempatan seperti ini adalah surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saya kira tidak perlu kita artikan karena kita sudah sangat memahami ayat ini. Jadi kita diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa tujuan kita menikah itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, sakinah, ketenangan, ketentraman. Keberadaan kita di dunia ini juga ada dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan. Di antara wasilah sarana kebahagiaan adalah kita menikah. Sehingga kalau kita yang sudah menikah, ada yang setahun, 2 tahun, 10 tahun bahkan lebih, sementara belum mendapatkan kebahagiaan, rumah tangga senantiasa cekcok, bertengkar ya, antara suami istri, hal-hal yang kecil menjadi besar, menjadi masalah. Nah, berarti ada sesuatu dalam rumah tangga kita. Ada sesuatu yang belum kita urai, masalah yang belum kita selesaikan. Nah, jemaah sekalian, ayat ini diawali dengan wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah. Maksud daripada ayat-ayat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa pada saat kita ingin mendapatkan pernikahan yang sakinah, yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, kemudian mawaddah yang diliputi dengan cinta kasih. Biasanya mawaddah ini kaitannya dengan faktor fisik, faktor kecantikan, faktor ketampanan, faktor yang dohir materi. Jadi orang mendapatkan mawaddah itu pada pernikahan awal. 1 tahun, 2 tahun, istrinya masih cantik, suaminya masih gagah, masih ganteng. Nah, itu mawaddah. Kemudian rahmah, kasih sayang, itu adalah kaitannya dengan faktor psikis, faktor batin. Kita meliputi mendapatkan pernikahan dengan sakinah mawaddah rahmah itu, kita diingatkan adalah wa min ayati, ayat-ayat Allah. Maksudnya adalah apa? Untuk mendapatkan pernikahan yang sakinah mawaddah rahmah itu adalah harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu kata kuncinya, yaitu dengan takwa intinya. Segala aktivitas kita itu landasannya adalah dengan landasan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Insya Allah kalau rumah tangga ini landasannya, pondasinya takwa, insya Allah akan selesai. Allah yang akan menyelesaikan urusan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan pada kalian. Mas Gumelar mungkin belum pengalaman
Mana orangnya? Belum pengalaman jadi suami ya, karena masih berjaga ya, jaga ting-ting ya. Jadi belum pengalaman menjadi suami, dengan bertakwa Allah memberikan taklim kepadanya, memberikan pengajaran bagaimana menjadi suami yang baik. Kemudian juga Mbak Sheila ya, belum berpengalaman menjadi istri. Ketika beliau memiliki sifat takwa, maka Allah mengajarkan kepadanya, memberikan ilmu kepadanya. Ini rumus yang bisa kita jadikan baik itu dalam rumah tangga, ataupun dalam lingkungan yang baru, pekerjaan yang baru, atau apapun, ya, terutama untuk anak-anak kita yang perlu adaptasi di dalam dunia manapun. Kuncinya adalah takwa. Dengan takwa Allah memberikan ilmu kepada kita, sehingga kita akan selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ada kisah pernikahan yang fenomenal, yaitu ada suatu saat ada seorang pemuda yang bernama Thabit bin Zuto. Dia pemuda yang soleh, yang baik. Suatu saat berjalan di samping kebun dan ada sungai. Nah, tiba-tiba tanpa sengaja dia melihat ada semacam buah apel yang jatuh di sungai yang mengalir itu ya. Tanpa berpikir panjang karena dia pun sedang lapar, diambillah apel itu kemudian digigit 1-2 gigitan. Baru dia ingat, loh, ini kan bukan punya saya. Dia baru ingat, ini bukan punya saya. Saya harus menghalalkan, minta kehalalan buah ini. Ke siapa ya? Ke pemilik kebun apel yang dekat sini-sini. Dilacak, tidak jauh dari situ ada kebun apel dan ditemui. Sementara di situ ada penjaganya saja, pemiliknya nggak ada. Dia minta supaya ketemu dengan pemiliknya, diantar. Berjalan beberapa lama, sampailah di rumah pemilik kebun ini. Maka Thabit saat itu menyampaikan permohonan maaf karena tanpa sengaja memakan buah ini dan minta kehalalannya. Nah, tuan rumah melihat, wah, ini pemuda yang soleh, pemuda yang potensi. Dia menyampaikan, saya mau menghalalkan buah ini tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya kamu harus mau nikah sama putri saya. Kalau memang itu, jawaban dari Thabit, kalau memang itu syarat yang bisa menjadikan saya halal memakan buah, monggo Pak, nggak apa-apa, saya siap. Terus kata bapaknya begini, tapi putri saya ini bukan putri biasa. Putri saya ini wanita yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa berdiri, tidak berjalan maksudnya ya, yang lumpuh. Wah, semakin bingung dia ya. Dia pemuda yang masa depannya panjang, ini mau dijodohkan dengan wanita yang punya kelemahan-kelemahan ini, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, dan lumpuh. Tapi karena tekadnya bulat untuk menghalalkan apa yang dimakan, siap insya Allah. Siapa insya Allah? Saya siap menjadi mantu panjenengan. Ya, akhirnya dinikahkanlah mereka ya dengan akad nikah yang sederhana tapi ya yang sakral ya. Baru selesai proses akad dan pernikahan itu sudah selesai, baru dia ketemu dengan istrinya. Sebelumnya nggak tahu. Ternyata jamaah sekalian, istrinya tadi yang disampaikan oleh mertua tadi ya, tidak bisa melihat, ternyata bisa melihat. Tidak bisa mendengar, ternyata bisa mendengar, dan tidak bisa berjalan, ternyata bisa berjalan, dan wajahnya cantiknya luar biasa. Cantik lahir batin, wanita solihah luar biasa. Maka dia kaget bertanya kepada istrinya, istriku, tadi bapak mau menyampaikan begini-begini. Kata istrinya, betul mas. Saya tidak bisa melihat, maksudnya saya tidak pernah melihat hal-hal yang haram. Saya tidak bisa mendengar, maksudnya saya tidak pernah mendengar hal-hal yang haram. Dan saya tidak bisa berjalan, maksudnya saya tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Jadi luar biasa, praktis istrinya ini adalah wanita yang solihah dan suaminya ini adalah suami yang soleh. Dari pasangan suami yang soleh, istri yang solihah inilah maka lahir ulama besar, pendiri madhab Hanafi. Beliau bernama Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit bin Zuto. Kan tadi pemuda namanya Thabit ya. Nah, Abu Hanifah itu nama aslinya adalah Nu'man. Bapaknya namanya Thabit, kakeknya namanya Zuto. Itulah dari bibit yang soleh,
yang solihah, dari orang tua yang solih, yang solihah, lahirlah seorang anak yang solih, alim, yang luar biasa, menjadi pendiri mazhab Hanafi, dan mazhab ini banyak pengikutnya di seluruh dunia Islam. Ini kata kuncinya ya. Jadi takwa itulah bagaimana orang tua mensolihkan dirinya, ibu mensolihahkan dirinya, insya Allah anak-anaknya akan lahir dalam keadaan solih dan solihah, insya Allah. Kemudian jamaah sekalian, berikutnya tentang setelah landasan takwa itu sudah kita bangun dalam rumah tangga, ada dua pilar dalam rumah tangga yang masing-masing harus kita tunaikan secara proporsional. Pilar pertama adalah pilar komunikasi, dan pilar kedua itu adalah pilar robatul bait, manajemen rumah tangga. Itu kata kuncinya. Pilar komunikasi ini sangat penting, bahwa mungkin sudah saling kenal atau belum saya tidak mengetahui ya. Tapi pengenalan kita kepada pasangan masing-masing antara sebelum menikah dengan setelah menikah beda, Pak ya. Kalau sebelum menikah yang kelihatan itu napa nggih? Wah, yang bagus-bagus saja ya. Yang keistimewaannya, kelebihannya saja. Nanti setelah menikah yang kelihatan barangkali yang tidak nampak, akhlak-akhlak yang mungkin sebelumnya tertutupi menjadi kelihatan. Maka di sini harus diperlukan komunikasi. Ada pakar dalam bidang komunikasi ini yang bisa kita ambil ilmunya ya. Ada 5 bahasa cinta. Ini penting bagi Mas Gumelar maupun Mbak Sela yang pengantin baru ya, ataupun kita yang sudah pengantin senior, sudah lama ya, puluhan tahun, bahkan ada yang mungkin lebih dari 40 tahunan lebih menikah ya. Ada 5 bahasa cinta masing-masing suami istri yang harus difahami. Yang pertama adalah bahasa yang kaitannya dengan verbal, pujian. Ada suami yang suka kalau dipuji oleh istrinya. Ada istri yang suka dipuji oleh suaminya. Itu baru masing-masing merasa, oh kalau begitu pasangan saya ini mencintai saya. Nah, jadi orang yang bahasa cintanya verbal itu kalau belum mendapat pujian, dia belum merasa dicintai. Yang kedua adalah kaitannya dengan pelayanan. Bahasa pelayanan, suami suka dibikinkan minum, suami suka dilayani, disiapkan sepatunya kalau mau berangkat kerja, disiapkan bajunya. Nah itu dia suka, mau keluar kota disiapkan. Dia bahasa pelayanan. Istrinya juga demikian, misalnya sama. Tapi kalau beda ini yang menjadi masalah. Yang ketiga itu adalah bahasa kebersamaan, quality time. Kata orang Jawa, mangan gak mangan pokoknya kumpul ya. Jadi dia merasa dicintai kalau didampingi oleh pasangannya. Istri kalau bahasanya cinta adalah kebersamaan, maka ke pasar suka diantar oleh suaminya, belanja didampingi, kemana-mana didampingi, itu bahasa kebersamaan bagi seorang istri. Nah suami juga begitu. Kadang-kadang repot kalau salah paham ya. Dia sudah menikah bertahun tapi nggak paham. Suaminya itu bahasa cintanya kebersamaan, istri bahasa cintanya pelayanan. Suami datang dari gereja capek-capek, istrinya nggak ada. Wah kemana ini? Istrinya ternyata di dapur bikinkan minum ya. Padahal maksud suami, saya datang supaya ditemani. Saya ingin bersama-sama karena sudah berpisah seharian. Nah, jadi nggak nyambung akhirnya ya. Maka disinilah perlu ada komunikasi. Yang keempat itu adalah bahasa cinta berupa hadiah. Orang itu merasa dicintai kalau dia dikasih hadiah, dikasih reward pada saat mohon maaf ya, tentang ulang tahunnya, selamat ulang tahun istriku, mudah-mudahan jadi wanita solihah, dikasih hadiah Pak. Nopo Pak hadiahnya Pak? Tiket umroh, alhamdulillah, ya. Tiket umroh bareng sama suaminya, masya Allah, ya luar biasa. Atau bahasa atau hadiah yang lain. Nah, yang penting di sini ada ekspresi perhatian dari suami kepada istrinya. Nah, yang kelima ini adalah bahasa sentuhan, bahasa tubuh, ya. Anak saya yang keempat itu, yang terakhir itu bahasa cintanya kalau disentuh, dipeluk oleh umiknya, oleh abiknya, itu seneng dia. Kadang-kadang kita sebagai suami bukan itu bahasa kita, sehingga kita tidak mengekspresikan ke anak-anak kita. Jadi 5 bahasa cinta ini untuk pasangan kita dan untuk anak-anak kita. Ada yang anak kita suka dipuji, ada anak kita yang suka dibelai rambutnya, disentuh,
ada yang suka diberi hadiah dan macam-macam ya. Masing-masing mari panjenengan kalau pulang nanti, kalau suami istri datang ya monggo silakan koreksi nanti. Kalau pulang nanti sampaikan apa bahasa cinta pasangan kita. Apakah kaitannya dengan puji-pujian verbal, ataukah kaitannya dengan pelayanan, ataukah kaitannya dengan kebersamaan, ataukah kaitannya dengan masalah hadiah, ataukah sentuhan. Ini masing-masing berbeda. Ini komunikasi yang menjadi masalah ya dalam rumah tangga, walaupun sudah puluhan tahun kita nggak kenal itu. Pasangan kita itu hanya tahu hobinya secara zahir, tapi yang detail-detail kita nggak paham. Maka harus kita perbarui perkenalan kita dengan pasangan kita masing-masing. Kemudian pilar yang kedua itu adalah pilar kaitannya dengan robatul bait, manajemen rumah tangga. Hak dan kewajiban masing-masing. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin wanita, yang berkewajiban menyediakan sandang, pangan, papan itu suami. Yang bekerja, yang bertugas untuk merapikan dan mengatur rumah adalah istrinya secara rapi dan dengan lapang hati. Kalau tugas suami adalah menghidupi, ada maisha dalam rumah tangga supaya berkecukupan ya. Kalau rumah tangga tidak ada pendapatan, hanya menggantungkan mohon maaf ke mertua misalnya, itu sampai kapan ya? Jadi dalam hal ini sebagai suami harus menjadi qawwam, menjadi pemimpin atas istrinya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan ini kadang-kadang pasang surut ya. Seorang suami harus menyediakan ini itu untuk kebutuhan rumah tangganya. Kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan ya, tidak sesuai, yang tidak ideal ya. Tapi di sini dituntut bersabar. Dulu pernah suatu saat rumah tangga Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah binti Rasulillah ya. Itu rumah tangga yang sangat-sangat sederhana. Fatimah binti Rasul itu sering mengaduk tepung sendiri, membuat adonan sendiri, membersihkan rumah sendiri, sampai tangannya yang mulia itu ada bekas-bekasnya, bekas kelelahan dan bekas-bekas capek. Maka Fatimah menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, tolonglah mencari pembantu supaya aku lebih ringan. Kata Ali, wahai Fatimah istriku, saya nggak punya uang, saya nggak ada dana untuk menggaji pembantu, tolong minta sampaikan kepada ayahanda Rasulullah SAW. Maka disampaikanlah besoknya kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika disampaikan, apa jawaban dari Rasulullah? Maukah kamu ya Fatimah, aku berikan solusi, jalan keluar yang lebih baik dari pembantu? Mau ya Rasulullah. Apa itu? Kalau kamu sebelum tidur ucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian juga tahlil atau takbir ya, takbir 33 dan dituntaskan dengan tahlil itu 100 sebelum tidur. Maka dilaksanakan oleh Fatimah. Barangkali kita bertanya, apa hubungannya? Oh, minta pembantu kok dicari atau diajari zikir? Nah, itu apa hubungannya ya? Jamaah sekalian, Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan fisik pada kita. Kita capek, kita sehat, kita semangat, kita sakit, itu Allah yang mentakdirkan. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan ya. Kalau Fatimah kecapean, kelelahan, kemudian beliau berzikir seperti resep Rasulullah sebelum tidur, maka dengan izin Allah pada saat bangun tidur itu sehat walafiat, capeknya hilang dan kembali segar bugar, sehat walafiat untuk melaksanakan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Nah, itulah kata kuncinya ya. Kita berzikir, kita bersabar, itu kata kunci untuk mendapatkan semangat, dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya semata-mata takdir karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kata kuncinya jamaah sekalian, komunikasi dan manajemen rumah tangga. Kalau misalnya nanti dalam kehidupan rumah tangga ada peluang-peluang ya bagi seorang istri untuk membantu suaminya, monggo silakan. Tapi tidak wajib sifatnya ya. Membantu ekonomi untuk memperkuat ekonomi dalam rumah tangga, monggo ya. Tapi yang penting di sini ada komunikasi. Jangan sampai ketika, mohon maaf, istri diberikan peluang untuk bekerja, berkarir di luar rumah, terus dia berinteraksi dengan kawan-kawan laki-lakinya misalnya di kantor ataupun di tempat kerja,
karena selalu dan sering komunikasi dengan kawan-kawan di luar, akhirnya lupa dengan tugas-tugas rumah dan lebih akrab dengan kawan-kawan di luar. Ada masalah curhat dengan kawan kantornya, bukan kepada suaminya. Nah, bahaya Pak ya, karena ini akan bisa menimbulkan peluang-peluang fitnah, ujian-ujian dalam rumah tangga ya. Maka ini harus ditutup pintunya rapat-rapat, jangan sampai ada fitnah masuk setan dalam rumah tangga kita. Ada tambahan tentang komunikasi ya. Komunikasi atau yang paling bagus dalam bidang menyampaikan komunikasi adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah qudwah hasanah dalam segala hal. Pernah satu saat Nabi Muhammad SAW itu sudah beliau sebenarnya punya niat untuk puasa, tetapi ketika datang ke rumah menemukan istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu menyiapkan hidangan, sudah masak capek-capek, kemudian sudah menyiapkan hidangan dengan lengkap. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai istriku, wahai zaujati ini muftirun al-yawma, wahai istriku, saya hari ini puasa, saya hari ini tidak puasa, saya makan apa yang kamu sajikan. Jadi beliau membatalkan puasa sunnahnya untuk memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Kemudian pada waktu yang lain beliau sebenarnya sudah berniat ya untuk melaksanakan tidak puasa pada hari itu. Tapi ketika pulang ke rumah bertanya, wahai Aisyah istriku, apakah ada makanan di rumah ini? Beliau merasa bagaimana gitu ya. Ya Rasulullah, tidak ada yang saya masak hari ini. Maka Nabi mengatakan, wahai istriku ini so'imun al-yawm, saya kalau begitu puasa pada hari ini. Nah itulah jemaah sekalian ya, tentang puasa sunnah, dan tidak ini pilihan ya, tapi membahagiakan istri adalah kewajiban. Maka kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah itulah hal-hal yang bisa kita lakukan seni dalam rumah tangga. Demi waktu demi waktu nanti insya Allah kita semakin terus belajar, karena Allah akan memahamkan kita untuk menjadi suami yang terbaik, menjadi istri yang terbaik. Kata kuncinya adalah takarrub kepada Allah. Kalau gambarnya itu seperti segitiga Pak ya, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan pasangan kita masing-masing. Itu kata kuncinya. Semakin kita jauh dengan Allah, maka semakin kita dijauhkan dengan pasangan kita. Maka supaya kita selalu akrab, selalu harmonis dengan istri kita masing-masing, mari kita dekat takarrub pada Allah Ta'ala dengan amal-amal yang wajib. Berikutnya adalah amal-amal yang sunnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barokah kepada kita semuanya, memberikan sakinah mawaddah rahmah kepada kita semuanya, dan khususnya kepada pengantin berdua yang sedang berbahagia. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dunia akhirat, bahagia fid dunya wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.